Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Netral Monwaru, NIM 1905010005. Nah, pada saat ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang gagasan dan sejarah koperasi. Nah, pada materi bab 2 ini teman-teman, kita ada 3 subbab yang harus kita pahami betul. Yaitu yang pertama itu adalah kelahiran koperasi di Rochdale, kedua itu adalah gagasan dan gerakan koperasi di Eropa, Asia, dan ketiga itu adalah gerakan koperasi internasional. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, itu adalah kelahiran koperasi di Rochdale. Nah, kelahiran koperasi di Rochdale ini teman-teman, itu dilatar belakangi dari adanya revolusi industri yang terjadi pada pertengahan abad ke-17. Itu diakibatkan adanya pemberontakan daripada kaum buruh. Nah, pada tahun 1771 sampai 1818 lahirlah koperasi pertama yang digagas oleh Robert Owen. Kenapa lahir? Ini adalah suatu bentuk perlawanan dari ketidakadilan yang diterima oleh para buruh pada saat itu. Nah, semenjak daripada koperasi pertama yang digagas oleh Robert Owen itu, perkembangan koperasi semakin berkembang, sehingga pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris, dipimpin oleh Carlos Howard, lahirlah sebuah koperasi yang mereka pada saat itu membeli bangunan, membeli rumah, membeli toko untuk persiapan koperasi mereka. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, itu adalah gagasan dan gerakan koperasi. Nah, di sini teman-teman, saya mengambil 2 negara saja, yaitu Jerman dan Swedia. Nah, di Jerman teman-teman, koperasi itu terbentuk pada tahun 1818 sampai 1888. Itu dipelopori oleh wali kota Flamensveld dengan satuan koperasi simpan pinjam. Nah, sedangkan di Swedia teman-teman, koperasi di Swedia itu dipelopori oleh Albin Johnson. Ya, pusatnya itu adalah di Swedish Cooperation Center, membentuk federasi nasional. Nah, selain di Eropa juga teman-teman, di Asia juga pernah terbentuklah koperasi. Ya, salah satunya itu adalah di Jepang. Ya, di Jepang cikal bakal koperasi ini adalah berasal dari gerakan Muji, yaitu pada tahun 1275 dengan sistem mengumpulkan iuran anggota, setelah itu diundi secara periodik. Nah, selain di Jepang juga di Indonesia terbentuklah koperasi. Ya, koperasi di Indonesia dibagi dengan beberapa zaman, yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, zaman proklamasi atau kemerdekaan. Nah, koperasi di Indonesia ini teman-teman dilatar belakangi oleh pada tahun 1895, Pati Purwokerto itu merintis bank simpanan untuk pegawai negeri. Nah, berdasarkan hal tersebut teman-teman, berdasar juga pada gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908, maka SI melahirkan koperasi pertama. Ya, SI ini adalah Serikat Islam, dan juga diikuti oleh Budi Utomo membentuk koperasi rumah tangga dan koperasi toko, yang kemudian berkembang menjadi koperasi konsumsi dan kemudian koperasi batik. Nah, demikianlah perkembangan koperasi Indonesia hingga kita kenal saat ini bahwa kita memiliki sistem koperasi adalah simpan pinjam. Selanjutnya kita masuk pada koperasi internasional. Koperasi internasional dibagi menjadi 4 organisasi, yaitu International Cooperative Alliance, kedua itu adalah ASEAN Cooperative Organization, ketiga itu adalah International Labour Organization, dan keempat adalah European Cooperative Society. Ya, jadi ini adalah 4 lembaga koperasi di internasional teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi presentasi bab 2 ini mengenai gagasan dan sejarah koperasi. Untuk perhatian daripada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.